Benar. Sudah. Mana yang benar Ka'bah itu? Ayo, ayo, ayo. Oke, kita bongkar di sini Seru ya ini. Ka'bahnya. Oke, Nah, benar seru ya. ini. Saya ganti. Bongkar, bongkar. Lu kalau digeruduk ditangkap gua nggak tanggung jawab ya. Ya, saya tidak takut karena saya ada buktinya, Abang, gitu loh. Santai saja Oke, kita. bongkar, bongkar. Oke, di Bongkar. sini kelihatan nggak sih gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, iya. Nah, disinilah Ka'bah saat ini Ka'bah yang kalian imani adalah Ka'bah replika yang saya katakan. Sekali lagi, Ka'bah Ka'bah kamu saat ini sujudi adalah Ka'bah replika. Oke, di sini kita lihat ya. Di dalam kitab Goibah juga Masjidil Haram hingga kembali ke bentuk aslinya dan mengembalikan Masjid Nabawi ke bentuk aslinya dan Ka'bah ke lokasi aslinya serta membangunnya di atas fondasi aslinya. Dia akan memotong tangan Bani Saibah dan menggantungnya di Ka'bah karena mereka adalah pencuri Ka'bah. Woi, siapa yang curi ini Ka'bah ini? Bani Saibah ini. Tunggu dulu, Sakifah, orang Sakifah. Iya, tentu, orang tentu. Sakifah. Mereka itu. Ya, yang pada melantik Abu Bakar. Oke. Tempat konsili waktu dilantik paus pertamanya itu Abu Bakar ya? Iya, betul, Abu Iya. Bakar, betul. Tepat. Konsili Sakifah Bani Saidah. Nah, di mana letak aslinya nih Ka'bah ini sampai dibawa-bawa kabur sama mereka ini? Pada awal mulanya Ka'bah itu berada di Petra, Jordan. Oke. Oh, di Jordan. Terus. Iya. Terus dihancurkan pada tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad 65 Hijriah. Oke. Gitu. Terus diambil tuh batu Hajar Aswadnya tuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Betul, betul, tepat. Terus. Diambil dan dicolong. Dan saat ini pun berada di Ka'bah yang saat ini. Direplika juga. Oke, Gitu. terus. Dan kami punya datanya di dalam manuskrip dan juga kita punya pembuktian. Mungkin saya akan tampilkan lagi, boleh, Abang Kiai? Tampilkan dong, biar seru. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kita akan tampilkan teman-teman ya. Karena teman-teman muslim ini cukup kasihan saya kepada mereka. Nah, Guys, aku tidak segila ini, guys. Ada yang lebih parah ternyata. bentar ya, aku jadi warna itu. Yang Oke. Nah, ini dia. Ini kita akan data statis masjid awal menuju Petra. Oke. Di sini kita lihat. Masa periode awal 622 sampai 722 Masehi. Oke, kalau kita kalkulasikan di Hijriah itu 65 Hijriahan lah, sekitar segitu. Pada awal mulanya, seluruh kiblat yang dibangun pada masa itu sebelum 65 Hijriah yaitu 94,1% menghadap ke Petra. Nah, lanjut pada periode kedua yaitu 723 sampai 772 yaitu sekitar 50 sampai 100 tahunan. Akhirnya Ka'bah tuh ada dua arah tuh. Ada yang menghadap ke Petra, ada yang ke Mekah saat ini. Karena penghancuran Ka'bah yaitu pada tahun 65 Hijriahan. Gitu loh. Akhirnya ada dua kiblat tuh. Muslim juga bingung tuh pecah tuh. Saya mau sujud kemana ya? Ka'bahnya ya? Ya, akhirnya ada setengahnya ke Petra, ada setengahnya di Mekah saat ini. Nah, lanjut kepada periode terakhir 773 sampai 912 Masehi, akhirnya hancur total. Petra dan seluruh masjid harus menghadap kepada Mekah yang replika. Oke. Dan ini mempunyai datanya secara jelas. Seperti itu. Nah, boleh saya lanjutkan, Abang Kiai? Lanjutkan, akunku udah kena pembatasan ini. Lanjutkan kau, ini bahasanya tinggi-tinggi. Lanjut. Oke.
Yang di bawah Saya tap-tap lanjutkan. layar dong. Nah, di sini juga arkeologi pun tidak membenarkan. Iya, yang di bawah tap-tap layar. Biar biar saya lanjutkan, saya tutup dulu pembuktiannya. Biar tap-tap dulu layarnya. Yang di bawah tap-tap layar dulu, biar saya tutup dulu pembuktiannya, biar tidak melihat. Biarin. Oke. Nah, oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Nah, di sini arkeologi ya. Arkeologi pun tidak membenarkan Ka'bah saat ini. Bahkan tidak tercatat di UNESCO. UNESCO tidak mengakui karena tidak ada artefak, manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan oleh Ka'bah saat ini. Yang menjadikan Ka'bah saat ini ya tanda tanya besar. Apakah ini Ka'bah benar? Makanya itu umat Kristen memberitahukan kepada umat Muslim Nabi Muhammad kamu itu fiktif. Ya karena memang tidak ada sejarahnya di Mekah saat ini gitu loh. Adanya di Petra Jordan. Nah kita lihat pembuktian demi pembuktian. Di sini terletak di antara lembah-lembah yang sejajar. Ini Sirah Ibnu Hisham dan Sahih Bukhari. Oke, di Al-Quran juga ada di sini, yaitu di surat Al-An'am ayat 99. Dan juga terdapat di Tirmizi dan Bukhari memiliki banyak pohon, buah-buahan, dan rumput. Tapi kita lihat saat ini realitanya. Jelas, sangat amat jauh dari kebenaran. Seperti itu, Abang Kiai. Siap. Iya. Oh, berarti Atau kita mau ngobrol lagi? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana itu? Sumbernya dulu dong. Yang inilah yang jelas lah sumbernya. Iya, ini ya sumbernya ya. Ini terdapat iya, untuk detailnya lebih lanjut mungkin nanti ke dalam Telegram kami ya, di bio saya nanti boleh lihat bagaimana Ka'bah ini adalah Ka'bah replika. Seperti Ka'bah itu. replika. Ya memang ini adalah bukan sembunyi-sembunyi lagi, saya juga sudah terang-terangan. Iya, KW lah, KW gitu ya istilahnya. Oke. KW. Oke, lanjut bro, lanjut. Oke. Iya, jadi saya kasihan sih sama orang-orang yang masih sujud sama itu, kasihan saya. Tapi tidak apa-apa, imani saja apa yang kalian imani. Saya tidak memaksa, namun kami tidak membuktikan dengan data. Jadi kalau kita lihat ya, ngapain mereka sujud orang KW gitu kan? Buat apa? Kayak makan tapi nggak dikasih makanan, dikasihnya ya buah-buahan yang kayak mainan anak-anak gitu. Iya, sama aja nggak bisa Oke, tadi dimakan. batu Hajar Aswad itu Seperti dari mana asalnya itu? Oke, Hajar mungkin akan Aswad dibahas itu. lebih lanjut lagi. Mungkin setelah ini kita akan beralih kepada sebuah ulama. Boleh. Hajar Aswad itu berasal Hajar Aswad itu berasal mulanya dari Nabi Adam ya tadinya ya. Lalu turun dan Nabi Muhammad menaruhnya di Ka'bah dan diambil pada saat peruntuhan Ka'bah di Petra tersebut oleh Hajjaj bin Yusuf. Seperti itu. Dan saat ini ya mereka sudah tidak mempunyai batu itu lagi, tidak ada batunya. Dan kalau kita lihat ya dari kitab Ahlul Bait menyatakan bahwasanya Hajar Aswad akan berubah menjadi manusia. Tapi nanti itu mungkin akan mengelirukan audiens, Kita rahasia dulu di sini, sampai di sini dulu. Ulama mana yang mau bantai tadi? Seluruh ulama, saya berani. Gas. Mau itu Ustadz Adi Hidayat, mau itu Somat atau Somai, Jengkol, saya berani semuanya. Bantai Ustadz Jengkol bro, bantai. Oke, pakai sambal gak nih? Oke, pakai sambal yang pedas. Oke, pedas. Oke, sebentar ya, saya kasih screennya dulu di sini. Nah, inilah yang Nabi Muhammad katakan, yaitu para ulama
para ulama, saya tidak kira siapapun itu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, yang di mimbar-mimbar masjid mengatakan jauhilah dunia, namun ketika keluar dari masjid menggunakan Lamborghini. Apakah itu ulama atau seseorang yang hipokrit? Ulama atau seorang hipokrit? Hipokrit tentunya. Nah, di sini kita akan bacakan ya, yaitu terdapat di kitab Misikat Al-Masabi nomor 276. Dan ini juga sahih ya. Ya, ini terdapat Nabi Muhammad mengatakan, akan datang suatu masa di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, Islam hanya tinggal nama, dan para ulama akan menjadi orang yang paling jahat di bawah naungan langit. Oke, inilah yang Nabi Muhammad katakan. Teman-teman bantu tap-tap dulu, teman-teman. Bantu tap-tap, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ulama. Nanti saya akan gebrakan lagi pegangan dari teman-teman ulama ini. Mereka berpegang kepada apa? Saya akan gebrakan lagi para ulama ini. Kenapa mereka menyembunyikan perkara? Nah, nanti kita akan beralih lagi. Silakan kita tap-tap gebrakan sore ini, di minggu ini, biar semua mendengar. Manusia mendengar, biar sikap daripada agama Islam ini bisa kita lenyapkan di muka bumi ini, karena sudah tidak sehat mereka ini. Oke, kita langsung saja lihat ya, di mana Nabi Muhammad mengatakan hal itu. Nah, sebentar, mana ya? Udah belum masih? Lanjut aja ya. Lanjut aja. Gas aja, jangan takut bro, gas aja. Gas aja ya. Oke, gas aja. Oke, gas teman-teman, kalau sudah 200 tap-tap nih, 200 tap-tap, 200.000 tap-tap, kita gasin nih. Kita gasin nih. Ini fitnah umat nih, umat Islam, itu para ulama bebenguknya nih. Saya tidak ingin ya. terus. Web, kena pelanggaran kau, Cuk. Wah, lu kena pelanggaran, guys. Wah, kena pelanggaran dia. Rawi dan sanad periwatannya terputus. Ini bukan kata-kata daripada Rasulullah. Hadis ini juga telah disahkan oleh ulama-ulama hadis sendiri. Ulama-ulama terdahulu menyatakan yang hadis ini mursal, sanadnya terputus. Jadi kenapa umat Islam berpegang kepada pegangan Al-Quran dan Sunnah yang rujukan hadisnya berada di dalam Al-Muwatta? Sedangkan di dalam 6 kutubus sittah amat jelas hadis yang sahih dan mutawatir. Rasulullah berkata, berpeganglah kepada kitabullah dan itrah alul bait. Ini persoalannya Abang Mi Aceh. Kenapa tidak pernah diberitahu kepada kita pegangan sebenar kita adalah kitabullah dan itrah alul bait? Contohnya di dalam hadis riwayat Ahmad 1135, Tirmizi 3788, Muslim 2408. Sila Abang Mi Aceh. Oke lah, kalau lah kan Anda bilang ya Al-Quran itu tidak lengkap, yang lengkapnya bagaimana? Coba. Ya, sebentar bang ya. Tadi kita bincangkan dulu tentang pegangan utama. Kenapa kita tidak pernah diberitahu yang berpegang kepada kitabullah dan ahlul bait adalah pegangan yang utama, pegangan yang wajib kita pegang? Kenapa? Saya tanyakan kepada abang dulu. Kita berbincang dari satu bab ke satu bab. Silakan bang, buka mic-nya. Ya, saya minta buktinya, mana Al-Quran yang lengkap? Di mana? Ya, sekejap. Saya mau tanya. Sebentar bang, saya tanyakan abang tadi tentang pegangan utama. Kenapa kita tidak pernah diajarkan tentang berpegang kepada kitabullah dan itrah alul bait adalah pegangan yang sahih dan mutawatir? Kenapa bang? Persoalannya kenapa sekarang? Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran ini, para ulama? Ulama yang mana bang? Ke semua ulama, sebab apa? Mereka sentiasa memberitahu kepada seluruh umat Islam yang pegangan yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan itu hadis yang
mursal yang tidak benar bang. Yang benar adalah kitabullah dan itla'ul bait. Kenapa? Buktinya ada ni di depan mata ini. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Muslim. Kenapa bang? Ya tunjukkan dulu Al-Quran yang lengkap itu seperti apa. Tunjukkan dulu. Kenapa? Saya tanya kenapa? Saya tanya kenapa pegangan utama. Abang fokus bang ya. Saya tanya pegangan utama, kenapa bukan kita Ya, menurut Anda pegangan utama itu Al-Quran yang lengkap. Seperti apa Al-Quran yang lengkap? Sebentar, Al-Quran sekejap lagi kita bincangkan. Baik, sekarang kita berbincang tentang pegangan utama terlebih dahulu. Pegangan Al-Quran itu Al-Quran, pegangan kami. Yang lengkap itu seperti apa? Okey, kalau abang kata Al-Quran itu pegangan yang benar dan sunnah, boleh buktikan tak daripada hadis mana yang abang ambil? Kita buktikan. Kami telah membuktikan Anda yang membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap di mana dan lengkapnya mana. Sekarang ni abang faham tak? Fokus bang. Tadi kami dah buktikan yang pegangan utama Al-Quran dan Sunnah itu bukan pegangan yang benar. Abang kena pula bantah kami punya pernyataan di manakah hadis yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu adalah pegangan yang benar. Sila buktikan bang. Mana nombor hadisnya? Buat apa saya membuktikan hadis? Kalau abang naik dekat sini, hadis itu. kalau abang naik dekat sini, abang tak bagi bukti, macam mana kami nak berbahas dengan abang? Sedangkan abang tidak mampu memberikan bukti kebenaran yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu adalah pegangan yang benar. Pernyataan Anda tentang agama, tentang Al-Quran yang nggak lengkap. Apa yang udah. Abangnya nggak ada data dan bukti buat apa? Sebentar bang, lagi azan. Sebentar ya. Iya ya, karena pada akhirnya kalau kamu tidak mengikuti Imam Al-Mahdi yaitu Ahlul Bait, kamu akan mati jahiliyah. Silakan, kamu mau mengikuti Imam Al-Mahdi bagus, beriman. Kalau kamu tidak mau mengikutinya, silakan mati jahiliyah. Sebab ini yang Nabi Muhammad katakan penting, ini penting sekali. Barang siapa meninggal tanpa mempunyai seorang utusan di kepalanya atau seorang imam di zamannya, dia meninggal sebagaimana orang jahiliyah. Ya kan? Kedudukan dari seorang utusan ini begitu penting. Kalau kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad di zamannya seperti para sahabat, mungkin beriman ya kamu harusnya seperti para sahabat, ikuti Nabi Muhammad. Di era Yesus ya kamu mengikuti seperti Khawariyun, 12 orang murid. Dan saat ini eranya Imam Al-Mahdi. Mungkin kamu berandai-andai, mungkin saya di zaman Nabi Muhammad saya akan beriman kepada Nabi Muhammad. Belum tentu. Saat ini eranya Imam Al-Mahdi. Kamu beriman atau tidak? Ya bebas, kalau kamu mati jahiliyah ya silakan. Kami tidak memaksa kamu untuk masuk ke dalam agama kami. Oke? Oke, Abang Leo mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, lagi azan sebentar ya bang ya, sebentar. Oke, Abang Metatron mungkin ada tambahan? Ya, kalau kita lihat hadis-hadis sebab apa kita perlu berpandukan utusan. Hadis-hadis di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ini banyak yang menunjukkan pemahaman Islam ini kepada pegangan mafia. Contohnya halal darahmu, mereka katakan, oh halal darahmu. Sedangkan itu bukan kata-kata daripada Rasulullah, tetapi untuk menakut-nakutkan umat atau menakut-nakutkan orang lain, mereka mengatakan yang hadis itu adalah sahih. Sedangkan kita tahu kepimpinan Rasulullah tidak pernah menumpahkan darah semasa menakluk kota Mekah. Yang berlakunya peperangan di zaman Rasulullah, itu orang daripada negara lain datang untuk menyerang Islam. Ini amat luar biasa sekali penyelewengan yang berlaku. Menunjukkan yang agama Islam ni bukan harmoni, bukan sejahtera. Okey, Abang Leo, lanjut. Ya, assalamualaikum bang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ya mau itu sedikit keluhan atau apa. Abang tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu yang tercatat gitu, Al-Quran yang tercatat sekarang itu tidak benar gitu. Ya. Sebentar, ini sudah keluar konteks ya. Tema saat ini karena melebar ini orang-orang. Tema saat ini yaitu mengenal utusan, bukan soal Al-Quran atau kitab. Nanti kami akan bahas soal kitab nanti mungkin ya di sesi selanjutnya.
kita runut dulu kepada tema saat ini, yaitu mengenal utusan. Enggak, soalnya boleh? gini bang, ini menyangkut tentang orang tua yang Iya. lebih dulu-dulu yang sudah meninggal gitu kan, yang dianut kiblatnya Ka'bah, yang dibaca Al-Qur'annya di situ. Nah, kenapa abang sebegitu teganya sebelum ada fakta yang mutlak bisa dipercaya mengatakan demikian? Itulah yang saya Jadi mau apa ungkapkan. yang abang nak bertanyakan? Iya, Tentang perkara kenapa? ini kita bahas satu soalan saja. Okey? Lanjut. Kenapa sebelum ada bukti yang mutlak gitu, abang bisa mengatakan demikian bahwa Okey, Ka'bah Al-Quran itu ya. kiblat itu salah, Al-Quran Tadi- itu nggak benar, itu kan Okey, menyangkut dengan keselamatan orang tua, itu Baik. termasuk fitnah loh. Kami tak fitnah, sedangkan bukti itu ada dalam hadis-hadis ahli sunnah sendiri. Baik. Nanti ya bang ya, kami bukan memfitnah. Sedangkan Al-Quran itu di dalam hadis daripada ahli sunnah wal jamaah yang Umar berkata adanya ayat rejam atau hukum rejam dilakukan di zaman Rasulullah, tapi kita dapati di dalam Al-Quran yang 30 juzuk ini tidak ada. Daripada Aisyah juga ada ayat yang menyatakan 10 penyusuan orang dewasa, tetapi tidak ada juga di Al-Quran yang sekarang. Jadi macam mana lagi bang? Bukti itu kita ambil daripada hadis-hadis daripada ahli sunnah wal jamaah sendiri bang. Biar saya bacakan Abang Metatron. Nah, di sini Iya. ya saya abang bacakan ya. Nih, di kitab hadis 6830 Bukhari Said Khudut Hukuman mengatakan Umar ibn Al-Khattab telah mendakwa terdapat satu ayat yang tertinggal daripada Al-Quran yang ada berkaitan dengan rejam. Allah mengutuskan Muhammad SAW dengan kebenaran dan telah mewahyukan kitab suci kepadanya. Dan diantaranya yang Allah wahyukan adalah ayat rajam, hukuman rajam bagi orang yang telah berkahwin, lelaki dan perempuan yang dan kami telah membacanya. Sebentar ya. Gini aja nih. Mana tadi tuh? Dan kami telah membaca ayat ini dan memahaminya serta menghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi telah melaksanakan hukuman rejam dan begitu juga kami selepas baginda. Aku khawatir setelah sekian lama berlalu seseorang akan berkata, demi Allah, kami tidak jumpa ayat rejam di dalam kitab Allah. Oleh yang demikian mereka akan tersesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang telah Allah wahyukan. Faham? Jadi ini yang Nabi Muhammad katakan, ayat rejam itu tidak ada di sini. Oke? Benar ya? Sudah ya, tidak usah diperdebat lagi ya. Memang sudah tidak ada. Mau diapain lagi? Ya, berarti Anda secara tidak langsung meragukan bahwa kan di situ di Al-Quran sudah mutlak bahwa terjaga langsung dari Allah gitu, tentang kebenaran, tentang keahliannya, tentang kesuciannya. Nah, Anda tuh secara tidak langsung menuduh ke Tuhan loh, ke Allah loh. Bang, kami dah Berhati-hatilah. kata tadi, bang, kami dah kata tadi, kami beriman, kami mempercayai yang wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sempurna bang. Tetapi berlaku penyelewengan di zaman Uthman sewaktu pembukuan Al-Quran tersebut kerana ada bukti. Dah, terus Kalau- di mana kalau kami kuasa memfitnah, Allah yang menjaga kalau kami- orang tua kita yang sudah tiada itu? Bang, santai bang. Jadi kami menyatakan bukti itu ada daripada kitab anda sendiri. Kenapa anda tidak menemui atau membacanya? Sedangkan ada dalam bukti kitab anda sendiri. Bukan kitab kami loh. Bang, Allah tuh maha kuasa. Kalau ada yang menyimpang Allah Maha sedemikian Kuasa. rupa, pasti ada azab. Anda jangan Bang. apa ya? Bang, Allah Maha Kuasa menjaga Al-Quran yang mana? Al-Quran yang hidup bang. Itu Al-Quran yang dibukukan kerana Allah tidak mengizinkan Muhammad membukukan Al-Quran. Oh ya, kalau Anda meragukan kuasa Allah dan kesucian Al-Quran, Itu berarti saya tuduhan juga daripada tidak kamu. akan percaya dengan Anda. Berarti Anda mutlak. Kami datang ke sini bukan untuk menyuruh orang mempercayai kami. Kami menyampaikan kebenaran. Iya, buat apa kami juga berdebat kepada orang yang degil atau ngeyel? Toh faktanya sudah ada di depan mata, realitanya sudah hadir.
yang terserah kalian mau membenarkan atau tidak. Ya, tapi hati-hati karena kalau kamu tidak mengikuti utusan di zamannya, kamu akan mati jahiliyah. Itu penting loh, mati jahiliyah. Cepat-cepat undang Zuma. Silakan undang Zuma. Yang mau naik bilang ya, bangkit naikkan saya dong pasportnya itu ya. Bangkit naikkan saya dong. Ya memang kata Kitun Ka'bah itu palsu ya, memang palsu. Mau Zuma kah, mau siapa kah, mau ulama kah, silakan. Miko Hizikia. Halo. Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik-baik ya. Salam kenal ya. Bang Iya, Kitun sama siapa Meta ya. Iya ya, silakan. Iya, saya bukan basicnya dari Muslim ya. Nah, tapi saya lihat itu sempat diskusi dengan Edis. Bukan di hadis. Saya di googling aja. Okey, boleh. Abang bagi nombor rujukan. Ya, boleh. Sila bacakan. Ini ya. Wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat adalah menjaga solat dan berpegang teguh pada Al-Quran serta sunnah. Beliau juga berpesan agar umat Islam saling membantu dalam kesulitan dan kekurangan serta menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan di antara sesama Muslim. Menjaga solat. Solat adalah ibadah pertama yang diwajibkan dan akan dihisab pertama kali dari seorang hamba. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga solat, bahkan menjadi wasiat terakhir beliau. Udah, ini panjang kali wasiatnya ini terakhir. Ya, baik. Abang bagi nombor saja. Abang bagi nomor hadisnya, kitab apa? Googling aja. Ya, tahu. Nomor hadisnya kitab apa? Googling aja. Kalian lebih tahu coba. Cuma Okey, baik. saya masalahkan sama Kitun. Bang, sebentar. Saya jawab soalan tu. Untuk pengetahuan abang, yang abang bacakan tadi itu adalah khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi itu bukan kata-kata daripada Nabi, kerana tidak ada nomor hadisnya. Itu hanya rekaan para ulama dikumpulkan dari beberapa kitab menjadikan satu. Abang rujuk, abang tengok betul-betul ada tak nomor hadis dengan perawinya? Tidak ada, bang. Okey? Udah begini. Ya. Ini kan Bang, wasiat. Sebentar, ini bukan wasiat. Ini rekaan para ulama kerana tidak ada nomor hadisnya, kerana tidak ada sanad periwayatannya, bang. Ini khutbah terakhir kita tahu, bang, ramai ditempelkan di dinding masjid, di dinding madrasah dan sebagainya. Tetapi tidak ada nombor hadisnya langsung. Ini hanya rekaan para ulama yang dikumpulkan daripada beberapa kitab menjadikan satu. Kok ini wasiat? Ya, ini wasiat. Ya, nombor hadisnya, bang. Nombor hadisnya berapa? Dengar dulu. Kalau hadis itu kan dibukukan setelah Rasulullah wafat. Ya. Makanya ini tidak dibukukan dia. Ya, kalau tak dibukukan sekarang begini aja. Bang, nanti dulu bang. Abang buktikan dulu dalil dan nombor hadis tersebut. Kerana kami di sini membuktikan data yang valid. Data apa?
Ya, tadi saya telah katakan pegangan utama daripada hadis riwayat Ahmad 11135, Tirmizi 3788, Muslim 2408. Abang bacakan wasiat yang panjang itu tetapi tidak ada nombor hadisnya. Adakah ini kebenaran? Yang Bapak sampaikan itu apakah sudah kebenaran? Ya, sebab berada di dalam 6 kutubul sitah, pegangan utama umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang abang sampaikan itu tidak ada nombor hadisnya. Adakah itu kebenaran? Banyak kitab kuning juga ada kebenaran, enggak pakai nomor hadis. Ya, okey, abang buktikan nombor hadisnya berapa? Tidak, ini bukan hadis, ini bukan hadis saya bilang ya. Ya, habis tu kalau tak hadis abang percaya buat apa? Ya iya, kitab. Abang percaya membuta tuli, Saya tidak ada percaya, saya tanya ulama kami. Jadi itu memang mana yang nombor kita hadisnya? Bang, minta maaf bang, nombor hadisnya duluan, sanad ini periwayatan. bukan hadis. Ini bukan hadis. Bukan hadis, abang pegang buat apa? Dari ulama. Ulama, iyalah ulama ambil daripada mana? Ya ulama. Ulama dari ulama dari apa? Iyalah buktinya mana? Bukti nombor hadisnya, perawinya mana? Ya, macam mana dia dibilang ni? Sudah minta bukan hadis berarti bukan menomor. Iya, saya faham bang. Jadi buktinya abang kena bagi tahu nombor hadisnya berapa. Ini bukan hadis, ini bukan hadis. Kalau hadis, kenapa abang pegang? Saya tanya, kalau hadis, kenapa abang pegang? Oh, kami berpegang. Ustaz juga tidak pakai nomor, juga kami berpegang. Ya, kalau ustaz tu tipu, Ulama abang pun ustaz. ikutlah. Kalau ustaz tipu, abang ikutlah. Jangan, itu kamu menghina. Ya, bukan menghina, ya betul lah. Kalau tak ada nombor hadisnya, Kamu hanya menghina. Ustaz penipu kau bilang. kosong. Kalau ada oknum ustaz yang salah, oke. Tapi ustaz penipu Udah, nggak usah rame-rame di sini. Kalau abang sudah mempercayai apa yang abang pegang, silakan. Oh, bukan Kami tidak begitu, ingin bukan mendebat. begitu. Sebentar. Sudah. Nggak usah rame-rame di sini. Kami sudah benar, legit 100% di atas kebenaran dan kami tidak ingin debat. Kalau kamu mau apa yang kamu yakini, silakan. Toh faktanya, kamu tidak beriman kepada utusan, kamu akan mati jahiliyah. Itu yang Nabi Muhammad katakan, itu yang Nabi Muhammad berikan. Silakan. Mau mati jahiliyah ya monggo, mau mati dalam keimanan ya bagus. Kami tidak membutuhkan akan hal orang-orang seperti itu, ngeyel. Imam Al-Mahdi tidak membutuhkan orang seperti itu. Justru kamulah yang harus mencari Imam Al-Mahdinya. Oke, yang mau naik silakan ya. Yang mau naik silakan, kami akan naikkan kepada kalian. Bangkit naikin dong gitu ya. Bangkit naikin dong. Bangkit naikin dong. Biar saya naikkan. Kenapa diturunkan abang? Tadi dia belum habis ngomong kok. Dia ngomong tapi nggak ada narasinya, nggak ada narasi yang disampaikan. Nomor Tadi hadisnya Okey, betul. nggak ada narasi hadisnya yang ia ucapkan. Sama aja membual. Buat apa kalian berpegang kepada sesuatu yang membual gitu loh. Abang RR59 jaringannya kali dari tadi tidak bisa naik loh. Oh, baru bisa nih. Oke, assalamualaikum Abang RR. Ya, halo, assalamualaikum. Jelas ya, Bang? Ya, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mas, saya tanya aja. Silakan. Abang minta tolong, ada suara aku nggak sih? Ada. Suara dia tiada ada, jaringannya nggak bagus tuh. Abang RR gak ada jaringannya, Abang RR. Suaranya nggak ada, Bang RR. Mungkin ada yang mau naik lagi. Silakan yang mau naik lagi ya. Abang Carol udah baca kitab kami belum, Abang Carol? Goal of the West. Sudah. Saya sudah download. Maklamat Sang Bijaksana atau The Goals of the Wise. Makanya kan sempat saya bertanya tentang
tentang HIV kan yang lalu, tapi sebenarnya ternyata baru dikhususkan pembukaannya, penyingkapannya pada ansor-ansor. Hanya para pengikut seperti itu. Ya, sambil menunggu, saya dari info atau pendapat Syekh The Truth Al-Tiktoki, beliau membahasakan bahwa orang pengikut Isa, pengikut Musa, Wahyudi istilahnya ya, dan ya Islam atau pengikut Muhammad, semuanya dalam itu dibahasakan sebagai Muslim dengan syariah yang berbeda, syariahnya yang berbeda. Dan bahkan untuk Islam pun dia membahasakan ya agama punya satu itu istilah, yakni Islam, karena Islam berarti selamat. Nah, apakah demikian juga dengan aropel, bahasa untuk aropel, istilah untuk aropel juga bisa masuk demikian? Mengingat kalau saya sepintas dengar penjelasan host atau Bangkit di tempat lain, ya memang mengakui bahwa bukan lagi Islam, sejauh Islam sudah rusak, tetapi masih menerima diri, tetap menerima, dikatakan sebagai masuk dalam kelompok Islam, sejauh Islam yang Islam dengan utusan yang baru. Apakah bahasa istilah-istilah demikian bisa? Ya. Silakan Terima kasih ya, Bang Kerol ya, boleh saya jawab ya. Jadi betul, setiap utusan hadir itu membawa agama yang sama, yaitu Islam, penyerahan diri, Islamaya selamu Islaman, yaitu berserah diri kepada seorang utusan di zamannya. Jadi di era Nabi Adam, maka Nabi Adam pun membawakan kepada ajaran Islam juga. Habil, Set, Nuh, Musa, Yesus, sampai kepada Muhammad, sampai kepada Imam Al-Mahdi. Nah, makanya kami menghargai perbedaan agama, bukan kami menghargai para ulamanya, kami menghargai agamanya, seorang utusannya, figurnya, sosoknya. Karena figur-figur ini yang membawakan agama tauhid, yang membawakan agama monoteisme, agama yang membawakan keislaman tersebut. Oke. Kami tidak membenci agama atau seorang figurnya, kami membencinya kepada para pemuka agama yang telah menyelewengkan agamanya itu sendiri setelah kewafatan setiap utusan hadir. Setiap utusan hadir itu agamanya pasti terseleweng, menjadi 2 kubu lah atau menjadi 3 kubu, itu pasti. Namun kita fokuskan kepada sosok figurnya yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Itu. Dan kami meyakini
bahwasanya kami berada di dalam ajaran yang satu rasi atau satu kesatuan daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sampai kepada Imam Al-Mahdi. Dan inilah yang menjadikan kami bukan berarti kami mengkafirkan seseorang, tidak bisa, karena itu juga seorang nabi. Karena kita tidak bisa mengenal Imam Al-Mahdi tanpa ada seorang nabi sebelumnya atau utusan sebelumnya, Nabi Muhammad. Sama halnya umat muslim pun kamu tidak boleh mengkafirkan agama Kristen, karena tidak ada akan Muhammad kalau tidak diutus oleh Yesus. Kalau kamu pengikut sejati daripada agama Islam, kamu harus membenarkan Yesus itu Mesias. Kalau kamu sejati daripada agama Islam, kamu harus membenarkan Nabi Muhammad mengutuskan Imam Al-Mahdi. Gitu loh. Jadi kami dapat mengkonfirmasi diri kami adalah Islam yang sejati, kami adalah Kristen yang sejati, kami adalah Yahudi yang sejati. Faham ya? RR 59 mau naik lagi. Dia kata jaringan dia dah okey. Oke, Carol ya, jawabannya ya. Ya, baik, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, di sini ada RR. Assalamualaikum Bang RR. Bang Gitun agamanya apa? Tuhannya siapa? Pertanyaan simpel aja. Tuhan Bang Gitun siapa? Okey, nama agama kami agama Ahmadi. Kami mengklaim kami Islam sebenar seperti mana yang dibawakan oleh Rasulullah. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas? Saya tanya host. Siapa kamu nak mengatur kami di sini? Saya mau tanya host. Anda siapa? Saya pemilik room ni. Kenapa? Tidak mau tanya langsung sama host, sama Gitun. Ya, kamu siapa nak menetapkan kami di sini? Boleh. Kamu masuk rumah orang, kamu nak menetapkan ya di sini kursinya, di sini lampunya. Saya diskusi sama host. Nak bertanya atau nak diturunkan? Penyesat kau ini. Mudah kan? Mudah kan? Nak penyesat. Dekat mana yang sesatnya? Udah. Kita tidak perlu orang-orang ngeyel gitu ya, agak rumit. Kalau datang ke sini harus menggunakan adab ya, umat muslim ya. Malulah agama Kristen dari tadi bertanya dengan sopan. Abang Carol juga agama Kristen, Abang Carol ya. Ia masih mengkaji seruan kami, namun adabnya juga kami hormati. Jadi bukan berarti kamu naik ke sini ya kamu harus menggunakan adab juga. Kami dengan Abang Metatron satu kesatuan ya saudara, karena aku Abang Metatron, ini bapak saya Abang Metatron ini. Ya Bang ya? Pak. Benar. Abang Metatron bapak saya ya. Kalau ada yang bertanya bapaknya mana ini? Abang Metatron bapak saya. Oke, cukup selesai di sini dulu ya. Nanti malam mungkin kita akan membahas soal hal-hal yang masih baru ya, yang kamu masih belum mendengar mungkin bab ini. Mungkin bab ini yang cukup menarik, boleh follow akun Bangkit. Nanti kita akan membahasnya kalau ada yang mau naik ya. Beberapa orang aja nanti yang akan membahasnya. Boleh bantu follow Abang Bangkit ini. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat reinkarnasi, ada pasti. Kita akan bongkar satu persatu. Ada yang minta linknya di bawah. Boleh bagi tahu tu dalam Pustaka Ahmadi di Telegram, abang boleh download @Pustaka Ahmadi. Iya.